beliau adalah seorang tokoh babat dan cikal bakal di daerah ini. Allah Akbar. Akan dibuang pada waktunya, semua akan tertukar dan sumpah itu akan terputus. Sumpah. Ilmu putih dan ilmu hitam. Ingat, sesuatu yang bukan milikmu ojo diakui. Karena apa? Nanti kau akan ditanggung oleh sebuah dosa dan kau akan tenggelam di dalamnya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah sampai di Kabupaten Ponorogo dan kita sudah berada di sebuah makam seorang tokoh pada zaman dahulu, yaitu disebutnya makam Bathara Warna, begitu ya. Nah, ini di sebelah saya ini adalah Bapak Ayi. Beliau adalah salah satu tokoh dari kantor desa setempat, ya Pak ya. Nah, ini ada Pak Hadi, fans Mata Langit yang membawa kami kemari, dan ada Mbak Suci, ini juga fans dari Caruban yang rela gitu ikut ke Ponorogo demi untuk bisa langsung mengikuti penelusuran Mata Langit. Nah, ke Pak Hadi dulu, apa alasannya membawa kami kemari? Iya Mbak, karena ini kan makam sejarah tadi itu belum terlalu jelas silsilahnya. Ini kan yang Bathara Warna, beliau itu katanya dulu itu adalah seorang senopati dari Bathara Katong, sekaligus adik seperguruan. Adik apa? Seperguruan. Ya, dia itu senopati. Sedangkan Bathara Katong itu adalah seorang pada saat itu penyebar agama Islam. Agama Islam pertama di Ponorogo. Pertama di Ponorogo. Nah, ini satu perguruan dengan Eyang Bathara Katong. Dan memiliki seorang putri bernama Sri Tanjung. Dari Sri Tanjung. Beliau memiliki seorang putri bernama Sri Tanjung yang kisahnya sama tadi teman. Pernah kita ungkap di situs Linggayoni. Oh sama. Ya. Nah, ya. Nah, kalau Pak Ayi sendiri Pak, ini sebagai tokoh masyarakat di sini, ini makamnya ini kenapa kok dianggap keramat gitu Pak? Sering didatangi orang dan dibangun seindah ini gitu. Iya. Padahal tempatnya di tengah hutan. Karena berdasarkan tutur ataupun cerita-cerita masyarakat di sini, beliau adalah seorang tokoh yang babat dan cikal bakal di daerah ini. Dan dimungkinkan juga kalau dari cerita, beliau adalah termasuk salah satu, karena tadi sudah disampaikan adik seperguruan itu tadi. Memang beliau dimungkinkan adalah 40 orang yang ikut sama Penembahan Bathara Katong, ikut ke Ponorogo untuk menjadi abdi beliau. 40 orang yang dalam sejarah itu satu-satu belum bisa terungkap. Dan dimungkinkan seperti itu, 40 itu termasuk beliau. Jadi kisah sejarahnya Eyang Bathara Katong mempunyai anak buah 40 orang. Iya, dari Demak itu 40 orang. Dari kerajaan Demak. Iya. Hijrah kemari. Iya. Nah, itu satu-satunya itu belum pernah terungkap sejarahnya. Ini ya salah satu dari 40 ya, yang pengetahuan kami belum istilahnya tersampaikan berapa letak di mana, kejelasannya belum tahu ya. Itu. Nah, dimungkinkan beliau ini termasuk 40 orang yang salah satunya ini. Iya. Apa benar apa enggak nanti kita akan ungkap. Tapi saya dengar di sini bukan hanya satu makam, ada 2 makam suami istri. Ya, apa benar? Seperti itu. Yang diketahui Bapak begitu? Iya, informasinya seperti itu. Yang saya penasaran juga, pengen tahu kenapa ya di antara 40 orang itu kok yang di sini cuma 2 gitu loh. Andai kan 40 kan? Itu sebetulnya banyak Mbak. Oh, banyak ya. Tapi berhubung kemakan oleh usia dan waktu, akhirnya itu kan bata itu ya hilang gitu. Dan banyak itu makanya Mbak, di bawah. Oh gitu ya. Mungkin karena alam juga ya. Alam, ya. Dan ini saya mau jelasin ke Sobat Mata Langit, ini posisi lokasi makamnya ini kayak di tengah hutan ya. Ini namanya apa Pak tempat ini? Kita dipayungi oleh pohon-pohonan nih. Nggak kelihatan mataharinya.
secara geografis niku adalah desa Sedang. Sedangkan sini adalah desa Panjeng. Ini batas desa. Oh, ini batas desa di sini ini. Oh, gitu ya. Batas desa. Jadi ini kemungkinan itu muncul dari tokoh-tokoh zaman dahulu itu, beliau adalah yang babat daerah sini. Makanya di sini karena beliau itu Sentono itu ada sebuah gelar atau sebuah julukan gitu Julukan? ya. Jadi di sini juga dinamakan makam Sentono gitu bilangnya orang Makam sini. Sentono itu artinya apa? Sentono itu Nama julukan seorang Senopati. ya itu. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Itu memberantas pemberontak, akhirnya yang terluka dan tinggal di sini, mau menyampaikan ke Ponorogo itu enggak karena terluka, akhirnya meninggal di sini. Oh, Di makam gitu. gitu, menurut sejarahnya begitu. Baik, sebelum kita melakukan ziarah, Panglima bisa disampaikan energi yang dirasakan oleh Panglima dan apa yang terlihat secara mata batin. Ya, kalau saya pribadi secara adab, kita datang ke sebuah makam, kita harus mendoakan orang-orang yang sudah tiada dulu di makamnya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau menurut saya kita berdoa dulu ke makamnya untuk baik. mendoakan beliau. Yuk, Ya. kita ziarah dulu ya. Monggo. Yuk semuanya. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu wasima khalahu wa akrim nujulahu Allahumma fir laha warhamha wa'afihi wa'fuanha wasima dakhalahu wa akrim nujulaha Allahumma fir lahum warhamhu wa'afihi wa'fuanhu wasima dakhalahum syai'un lillahi lahumul al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghfiru faghfirli waslil syani wa farisami Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal ghilati wa zilati wa a'udzubika min azri ma Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i wa daraki syaqai wa su'il qada'i wa samadatil alai ya Allah ya Rahman ya Rahim hingga istighfaran kami amunkan dosa-dosa semua para almarhum dan almarhumah di pemakaman ini ya Allah, berikan tempat yang terbaik di sisimu ya Allah, ampunkan dosa-dosa dan kekhilafannya ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wahhab ya Latif hasbunallah 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 wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sadaqallahul azim inna atayna kal kautsar fasalli li rabbika dan posisinya dulu juga seperti ini, posisinya tetap di bawah. Ya. Cuma pagernya aja. Pagernya sudah ada, cuman kita tinggikan karena ini bata-batanya Baik, yang Panglima. asli ini yang Ya. kita pakai itu yang asli. Panglima, Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Panglima nggak sampaikan dulu apa yang terlihat, langsung dipanggil makhluknya. Itu kesedihan mendalam dan yang saya rasakan kayak ada sebuah perpisahan gitu yang mungkin dulunya ada sebuah persatuan yang terpencar-pencar ya, yang terpisah-pisah gitu. Yang saya rasakan seperti itu gitu. Soalnya tadi itu petir pun bergemuruh terus ya. Itu ada sebuah pertanda sebenarnya alam ini gitu. Dan saya yakin beliau tokoh ini nggak main-main gitu. Kalau main-main. Ini apa ya? Kayak burung. Burung ya? Kayak burung ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahli Allah. Assalamualaikum ya ahlil bait. Kita berziarah dan bersilaturahmi ke tempat ini untuk ingin mengetahui sejarah ya, lebih dari sejarah perjalanan para tokoh yang ada di tempat ini, terutama tentang
perjuangan beliau terdahulu. Apa yang bisa kita petik hikmah dan pelajarannya gitu. Itu Mbah yang bisa terpenting. duduk nggak Mbah? Mau Jadi, dibantu Mbah? sekitar sini ini dijaga harimau, kuda putih, dan burung gagak. Ini beliau ini burung gagak itu. Mbah boleh duduk ya Mbah, biar ngobrol ya Mbah. Mbak Pak dibantu Pak. Biar Gak duduk. apa-apa, nanti dia bisa bangun sendiri. Mbah. Izin silaturahmi Mbah. Kami tadi sudah melakukan ziarah mendoakan almarhum dan almarhumah yang di sini. Semoga semuanya bisa mendapatkan hikmah dari perjalanan hari ini Mbah. Mau tanya sejarah tempat ini Mbah. Kami tidak ingin mengorek apapun, hanya ingin mengetahui sejarah saja kok Mbah. Apa berkenan Mbah? Apa ada sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh kami? Ayo, dia kayak ngikat sesuatu ya? Tombak. Oh tombak. Panjang itu tombak. Tombaknya siapa? Mbak sedang ngapain ya? Zikir. Mbak sini, biar masuk Zikir kamera. itu. Kalau Mbak nanya nggak masuk juga Jadi, suaranya kalau di situ. saya mendengarkan secara batin tuh kayak ada sebuah zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sini. Apa benar beliau yang dimakamkan di sini pada zaman dahulu adalah salah satu penyebar agama Islam pertama di Ponorogo, Mbah? Zaman saat ini sudah Enak bagaimana, Mbah? tak seperti zaman dahulu di mana berjalan tanpa penerangan, hanya hati yang menuntun, Zaman dulu sini gelap, belum ada penerangan gitu, Mbah. Hutan. hanya hati yang bisa menuntun. Lalu, Cincin mohon izin, nggih ya. Kok ngomongnya nggak jelas ya? Ngomong aja lah, dia ngomong bahasa dia, Oh, beliau sedang berkomunikasi dengan sesama dia. sesama makhluk yang di sini. dukung tempat ini, ojo dirusak karo wong model. Berarti ini pesannya untuk Bapak. Iya, Mbah. Ini sudah dipugar ya? Dipugar ini sudah dibagusin loh, Mbah. Dan sudah dilakukan yang diarahkan untuk dijaga ya, Mbah. Iya, Pak ya. Apa pesanan Pak Ayi ini? Berdoa boni saja, ojo meminta imbalan yang tulus tanpa imbalan Ini maksudnya biar netizen yang paham. dimaksud. Gimana, Mbah? Semua yang dilakukan penuh dengan ketulusan, keikhlasan batin, tanpa sebuah imbalan yang saat ini masih didatangi orang-orang untuk mendoakan. Itulah perbuatan Tiba-tiba geledek, kencang banget. banyak orang-orang mendoakan, Iya. tapi menginginkan sebuah imbalan. Oh, gitu maksudnya. Jadi banyak orang ziarah kemari berdoa tapi ingin mendapatkan imbalan. Imbalannya seperti apa, Mbah? Minta kedudukan gitu ya contohnya. Ojo kekoli nomor mungkin. Oh, coba lihat nomor katanya. Emang ada yang banyak ya yang datang ke sini nyari togel? Ada ya, Pak, namanya manusia ya, Pak. Masyarakat kan hatinya nggak ada yang tahu. Datang ke sini kelihatannya seperti ziarah gitu, Mbah. Jadi harusnya bagaimana, Mbah? Nanti ada yang akan menceritakan kisah tentang beberapa ratus tahun yang lalu. Nah, tapi yang tadi Mbah bilang datang ke sini banyak yang tidak tulus tuh, selain minta togel mereka minta apa sih, Mbah?
Apa ada yang minta kekayaan gitu Mbah? Oh, jabatan, kedudukan berarti, Pekat. pangkat. Yang sesungguhnya hanya sementara. Kenapa Mbah waktu kita datang kok banyak geledek Mbah? Ojo dikorek-korek seluruh. Kami hanya bertanya, andaikan Mbah nggak berkenan menjawab juga tidak apa-apa, tidak bermaksud mengorek kok Mbah. Akan dibuang pada waktunya. Semua akan tertukar dan akan tiba waktunya. Kan Sumpah itu akan terputus. sumpah. Maksudnya ada sumpah apa Mbah? Nanti akan tiba waktunya sumpah itu akan terputus katanya. Berarti ada sumpah di sini yang sebenarnya belum boleh kita ketahui gitu Mbah. Sebuah kisah Dua sejoli. jing Oke. Kayak komunikasi lagi dengan makhluk yang lain. beta pamit. Mbah sebentar Mbah pengen tahu dulu kalau Mbah ini wujudnya apa. Bener apakah seekor apa burung? Nah, kalau Mbah menjaga di sini sudah berapa lama? Sejak sebelum ada makam apa sesudah ada makam? Masih banyak yang tak ditemukan. Oh, benar kata Bapak. Masih banyak yang tak ditemukan. Suatu saat akan datang suatu waktu Itu Bang hujan. dari bawah tanah ini. Oh gitu. Nanti akan ditemukan nanti kalau sudah tiba waktunya ya Mbah. Sekarang yang ditemukan baru ini. Tak pamit. Ya udah kalau gitu. Makasih ya Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini tiba-tiba hujan. Kita mau nyari tempat yang lebih aman dulu untuk medium. Allahu Akbar. Oke, kalau begitu tetap di sini. Au. Aduh. Astagfirullah. Aduh, putih sini. As. Kendalikan diri. Tenang. 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 Astagfirullahaladzim. Awas kejadian. Mbak, tolong Mbak Cici, tolong. Ada payung, ambil payung Mas Iwan. Maaf mau pakaiin jilbab Ismi dulu ya. Maaf rambutnya biar nggak kelihatan. Maaf banget. Tolong. Ya. Assalamualaikum. Allah Akbar. Allah. Oke, kita lanjut medomisasi Pak Adi sini. Jadi Pak Ayi ada tugas, maka beliau tidak bisa melanjutkan medomisasi. Dilanjut oleh Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Iya Mbah, permisi Mbah. Monggo pinara. Permisi Mbah. Maaf mengganggu Mbak. Boten menapa. Sampun ngejalanaken Sudah sholat kami. baik. Sudah Mbah, alhamdulillah. Puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo Monggo, ya. pinara. Duduk mana Mbak? Iya. Sini boleh Mbak? Monggo. Boleh Mbak, aku duduk sini Mbak. Oke, bismillah. Situ Mas. Allah Akbar. Bu, ini. Aduh, Dekat. ini agak hujan gerimis Mbak. Loh, iki banyu sekolangit. Anugerah. Tandanya Berkah. itu adalah langit dan bumi bersatu. Iya. Semua itu tatanane keinginane sing kuasa, Iya. yaitu Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala. Allahumma Sholli ala sayyiban Soyiban nafi'an. Hujan itu sebagian besar adalah turunnya rahmat di muka bumi ini. Iya. Maka setiap hambanya yang takut dengan hujan itu ya rugi. Lawong Iya. rahmate Iya. sing kuasa. Ya. Kenapa tadi Ah, penjaga di sini Iya. menandakan satu kekuatan? Iya. Saya minta maaf Iya. atas sikapnya Gak apa-apa Mbah. karena Iya. memang penjaga itu ya seperti
Seperti itu, ya. Mesti kuat, Iya. mesti hati-hati. Iya. Mm-mm. Itu yang tadi di Badan Ismi itu Mbak ya, sampai ke Bandung-Bandung itu Mbak. Aku minta maaf. Iya, Iya, itu sosok Mbak. apa tadi Tidak tuh? ada maksud menyakiti, Iya, Mbak. tetapi munculnya beliau Mm. dengan perizinan dari Sing Kuwasa Mm. dan disampaikan oleh alam ini. Iya. Betul. Tiba-tiba geledak kencang, padahal sebelum ini belum pernah ya. Belum pernah. Sekencang itu, ini saksinya beliau nih. Ya, Mm. mau ada keperluan Mm. apa Kisana datang ke tempat ini? Ya, yang pertama memang saya secara pribadi dan kelompok saya buta akan sejarah tokoh yang dimakamkan di sini, Mbah. Saya dengar dari beliau bahwasanya ini tokoh penyebar agama Islam ya, dahulu kala dari Demak kalau tidak salah ya. Seperti itu, dan yang termasuk tokoh Babat Alas di tempat ini. Ya begitu, Pak. Iya. Jadi sopo sing dikenal kalau awakmu iki sopo sing ten mriki le Mbah Batur Warno katanya. Putra Warno. sakui. Mm-mm. Oh, boten menapa kilo teles koyo kering. Nggih. Iya. Itulah kehidupan. Iya. Basah, kering, basah. Itu kehidupan. Iya, iya. Jadi, Iya. kok ngerti Betara Warno. Warno. Betara kok ngerti artinya le? Ya, belum. Belum tahu. Artinya apa kok? Betara Warno Saya ya. baca dari buku sejarah Babat Alas sak kecamatan Binangan. Boten kuwi maksude. Betara ki ngerti artinya apa? Maknanya. Maknanya Bathara apa ya? Warno ki ngerti. Warna itu warna. Betara itu kisah gitu, Mbah. Ya, jadi dulu beliau adalah salah satu orang kepercayaan petinggi sebuah kerajaan yang diutus ke wilayah ini. Pada masa itu adalah masanya peralihan. Awalnya peralihan, mulai ada gejolak masuknya yang tadinya kepercayaan menyembah batu dan berhala, lalu dialihkan untuk kepercayaan adanya Allah di muka bumi. La ilaha La ilallah. Muhammad Rasulullah. Jadi itu pada masa itu sampai 13 sekian itu sudah mulai adanya gejolak Gejolak apa Mbah? peralihan. Peralihan ya. Ya, sudah didengar. Beliau pada masa 1400 1400 Tua berarti. Masehi. Ya. Abad ke-14 berarti ya Mbah? awal. Awal. Jadi memang beliau itu adalah tokoh yang salah satunya mempunyai keyakinan teguh dalam dirinya bahwa alam ini diciptakan oleh Allah beserta penghuninya, bahwa Allah lah Tuhan semesta alam yang patut Disembah. Tetapi dari sisi lain di sini ada juga dari pemerintahan yang berbeda agama. Sebenarnya ini Pemerintahan apa kerajaan, Pak? Kerajaan. yaitu maksudnya Oh, zaman dulu sama. pemerintahan Iya, iya. berbentuk kerajaan. Setiap di bawah raja itu kan menerima perintah Oh dari iya betul. rajanya. Iya iya. Jadi sebenarnya ini perselisihannya itu ada keyakinan beragama di sini. Masalah agama. Makanya ini berat, Berat. Saya udah ngomong tadi dari awal. Ini kisahnya berat, saya bilang. sangat berat. Ya kan? Iya. Jadi antara ilmu putih dan ilmu hitam. Pantesan petir tadi menyambar. Orang saleh itu ujiannya berat. Berat. Iya. Para kiai juga berat. Bahkan Nabi pun Berat. berat. Lebih berat lagi. Lebih berat. Seorang Nabi saja
Anaknya itu belum tentu masuk surga. Iya, benar. Ya, kamu lihat itu di sini itu apa nak? Kamu merasakan Iya. Kalau saya merasakan adanya kemarahan, Mm-mm. kesedihan dan penyesalan. penyesalan ya. Karena orang tua itu bertanggung jawab terhadap anak. Dia berhasil melaksanakan perintah dari rajanya sebagai senopati, mengayomi teman-temannya, rajanya, rakyatnya, tapi belum tentu bisa mengayomi anaknya. Jadi apa benar kisah di tempat ini masih ada kaitannya dengan situs Linggayoni, Mbah? Ya ada, dekat sekali jaraknya, Gitu kan. tapi jauh sekali kisahnya. Jauh sekali kisah. Saya kira tadi hampir sama di awal tadi, tapi setelah saya sampai di sini saya Jauh merasakan itu berbeda. maksudnya begini nak, bukan jauh tidak ada Keterkaitan. tapi jauh itu adalah dari keinginan orang tuanya. Berarti si anak tadi ngikutin nggak pemahaman orang tuanya, Mbak? Nah, menurut panjenenganipun pripun? Kalau menurut saya anaknya kepengaruh dari pihak sebelah. Karena apa? Mm-mm. Dia bermain dengan cara Ilmu hitam. ilmu hitam, Hmm. dengan cara guna Gunaku. Iya, iya. Berarti karena benar. ilmunya sangat tinggi. Tinggi. Orang Ya, sakti katanya ya kan? Jadi bisa diatasi nggak pada saat itu, Mbak? Kadung wis dadi bubur, Mm-mm. wis angin. Tapi mereka pergi bersama, Sing kowe ngerti apa lek? Berpisah. berpisah nggak siapa? Enggak berhasil. Nggak bisa bersatu. Kalaupun ada sesuatu terjadi, maka pesannya dari tempat ini adalah Iya, Mbak. sebelum kau menjaga orang lain, wahai pemimpin, jagalah dulu keluargamu. Karena orang tua sudah berupaya menjaga keimanannya, kesalehannya, tapi kembali kepada dirinya masing-masing. Yang dikatakan orang tuanya saleh, belum tentu anaknya saleh. Terlalu sibuk mengurusi dirinya, tetapi yang di dalam akhirnya kecolongan. Awalnya Ini maksudnya kisah cinta, Mbak. Asmara ini, Mbak. Keluarga. keluarga, Iya. jadi antara orang tua dan Dengan anak. Orang tuanya kan anaknya. sukses membangun masyarakat, tapi di dalam keluarganya sendiri kok hubungan dengan anaknya kurang baik. Makanya kaitannya dengan ini kan adalah seperguruan sing kudunan Reok. reok itu kan juga untuk memikat sopo wanita. Wanita. Ya. Ini tentang perasaan. Iya. Iya, kayak gue ini tadi masalah asmara, perasaan. Iya. Kemudian tari. Siapanya? Nyai ini. Sini ini. Terus yang kedua anak itu dulunya itu seorang pepundan tari gitu. Kepundar itu pelatih. Latih. Oh gitu. Makanya tadi kamu melihat dia awal masuk itu melakukan Iya, si Nyai kan nari awalnya tadi. tarian tadi. Yang tuh di Iya. situs Linggayoni. Nah, jadi Jadi terkait sesuatu yang menjadi sumpah yang sampai sebegitunya kekuatannya itu bisa terjadi itu seperti apa, Mas? ya itu karena dendam dan kemarahan orang tuanya dan kemarahan yang orang sakti tadi antara ilmu Putih. Hitam dan putih. hitam dan putih. Karena beliau ini salah satu pemuka agama pada masa itu. Ya, Dolin. Iya. Dia menyebarkan, menegakkan syariat Islam. Sementara anaknya mau ikut ke aliran yang berbeda. Makanya ada kemarahan. Maka bapaknya itu memberikan banyak di antara syarat
harus bersahadat. Bersahadat ya. Syaratnya harus adat. Laksana, dia bilang daripada bersahadat lebih baik aku mendirikan sebuah gunung. Wow, Gitu ya. kata yang orang sakti. Maka petir itulah tandanya. Tadi Betul. petir yang menyambar tadi itu ada kaitannya dengan kisah Bayangkan ini. perkataan itu. Benar. Masya Allah. Emang sanggup dia, Mbah? Gunung Sepaku. Mendirikan sebuah gunung itu kan Emang sebuah sanggup, Mbah? hal yang mustahil. Paku itu mendirikan gunung itu kan paku bumi. Paku bumi. Maksudnya itu lebih aku sanggup untuk mempersembahkan pegunungan untuk mendirikan dan menciptakan pegunungan. Loh alam ini sopo sing nyiptakno. Allah Subhanahu wa taala. Jadi disitulah Pada saat itu syarat itu yang pada saat dia berucap dia ingin mendirikan sebuah gunung, dia kerjakan nggak, Mbah? Dibuktikan enggak, Mbah? Diwujudkan. yang sahadatnya itu tidak mau dilakukan. Oh, itu hanya sesumbar aja karena nggak bisa Dan memenuhi dibilang- syahadat. Dia bilang, kalau kamu mau mengucapkan syahadat, saya terima. Saya terima. Sebagai mantu. Tapi ini anaknya ternyata sudah kesirep, Ditanya itu Si anak nggak jawab perempuan sama ini. sekali. tunduk. Tidak bisa jawab sama Ya sekali. itulah guna-gunanya udah bermain di situ ya, Mbah. Makanya dipindahkan itu. Tetapi secara diam-diam bersembunyi anaknya disirap. Maka dikatakan orang soleh ujiannya Berat. orang sepi ya ujiannya berat. Dia akan diuji oleh ilmunya sendiri, ilmu kesalehannya, ilmu kesabarannya. Ya. Dan seorang anak tidak bisa bergantung kepada orang tuanya karena setiap nyawa punya tanggung jawab di atas dirinya masing-masing. Seorang anak kiai, bapakku sudah ibadah, aku gak usah ibadah. Lah wong bapakku wis ibadah kok, aku yang ndak usah, ndak bisa. Karena yang dihitung dan dinilai itu ya amal perbuatan sendiri. Masing-masing ya, betul. Maka marah. Luar biasa ya. Akhirnya dilindungilah. Dia membuat batasan di situ. Jangan sampai melewati jalan itu. Anak perempuanku dicari, anak dipulangi. Dia membuat lingkaran perlindungan supaya tidak ada hubungan dengan Laki-laki itu. mereka di luar dari desa ini. Iya. Maka terjadilah hal laki-laki dan perempuan maupun perempuan dan laki-laki yang Berasal ada dari dua hubungan desa. dari Kedua desa. perbatasan desa ini, dia tidak bisa menyatu. Katanya pernah ada yang berhasil gitu menikah, tapi ujung-ujungnya cerai, Mbah. Dia berhasil tapi dia tidak bisa tinggal di wilayah ini. Oh, Harus keluar. gitu, harus keluar dari wilayah. Karena bukan begitu. Itu sudah menjadi doa dulunya. Nah, kok bisa sampai sekarang? Udah ratusan tahun loh, Mbak. Ya, walau tidak dipikirkan apa pada saat itu kan karena rasa khawatir dan marah yang akhirnya menjadilah kejadian ini. Jadi warga masyarakat Ponorogo sampai detik ini masih merasakan akibat energi dari kisah itu, Mbak. Nah, Bisa iya. diputus nggak tuh, Lah, Mbah? panjenenganipun krasa. Nah, awale teng mriki wis disambut Petir. pecute. Gluduk-gluduk. Iya. Saiki wis ora ono. Sekarang udah nggak. Karena apa? Dia butuh kalian muslim bukan. Kok tadi tuh mau kayak Makanya ngetes disuruh dulu gitu. tindakan ibadah dulu. Oh, Masya Allah. Nah, makanya Iya, Mbak Mbak. jaluk minta maaf. Nggak apa-apa, Mbak. Innallaha ma'as-sabirin, Mbak. Jadi mungkin sudah bisa menyimak Kisana, sudah mengerti Paham, Mbak. di Terima kasih. Ya. dan beliau adalah rombongan dari utusan. Putar Katong. Ya, Maaf, Mbak. Tapi beliau memang asli orang sini, Mbak. tadinya bukan dari sini, Oh. Asalnya dari mana? Dari mana kampungnya? dari sekitaran, tapi bukan dari wilayah ini. Oh. Tetap dari Ponorogo juga ya? Bukan. Bukan, Oh, bukan. Di mana?
tetap dari wilayah Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, Le. Ini Mbah Putri toh, Mbah Ya, Putri ya. kula putri. Siapa Mbah namanya? Boleh tahu? Kula Mbak Aminah. kula ki Saroh Minati. Mbah Saroh Minati. Mbah Saroh. Kula teng mriki sampun dangu. Dari kapan Mbah? Ya sudah lama. Tetapi memang beliau ini orangnya itu tidak enakan. Oh, Takut menyakiti orang lain. iya iya. Jadi sangat lembut Yang Betara Warna ini. Iya iya iya. dan dia selalu memberikan kebahagiaan untuk orang-orang. Dengan Makanya cara dia selalu memberi warna. makanya Betara Warna. Nah, anaknya itu yang selalu menghibur. Penari. Kalau dari kumpul-kumpul, karena menyampaikan tentang agama itu kalau tidak dengan kesenian itu sulit pada masa itu, Le. Iya iya. Iya. Jadi biar masuk pada masyarakat dulunya. Iya iya. Mbah Saroh, maaf Mbah. Bahkan salah satu bela dirinya pun itu Silat, pencaksilat. dengan cara seni itu seperti tarian. Mbah bisa ini. Oh, nggak bisa, aku sampun Contohin dong Mbah, contohin sebentar Mbah. tidak bisa. Iya iya iya. Mbah mau nanya, ini kan dua makam Mbah, ini Mbah yang Kakung dan yang Putri ya? Ya, Suami istri ya Mbah. iya. Nah terus katanya Makanya Kalau yang putrinya itu di mana Mbah? boten Di mana di bumi? wonten teng mriki. Di mana sekarang? berarti ini cuma petilasan aja? Nggak diketahui. Dia di sini. Heeh, tapi- Anaknya yang putri yang nggak ditanya Pak diketahui. Lima itu yang Nyai Sri Tanjung. Sekar Tanjung, Dia bukan di sini ya, Le. bukan. Tapi bapak ibunya yang di sini ya. Karena kan kejadian tadi. Iya iya. Makanya tadi disinggung di situ. Simbah tahu, dia bilang katanya dari dua kelamin ini bisa menjadi kehidupan, bisa jadi Kematian. kematian. Oh tadi Mbak dengerin waktu kita liputan di Langgeyoni. Iya iya iya. Iya iya. Ya, Le, ya. Mbak, Jadi seperti itu. apa benar dulu ini di luar masalah kisah cinta itu? Apa benar dulu Eyang Betara Kartong punya anggota 40 orang tapi sampai sekarang makamnya belum semua ditemukan? Nah iya, dia itu memutuskan untuk di wilayah sini, tetapi setiap pengikutnya mempunyai kehidupan masing-masing. Masing-masing. Ada yang di sini, di sana, di mana gitu, Le. Tetapi ada satu titik pertemuan di mana untuk berkumpul. Seperti itu, Le. Tapi kalau di wilayah ini semua apakah masih ada yang belum diketahui? Tapi sebenarnya ada makamnya. Ya ada, Ada ya. takkan kan semua bumi yang kalian pijak adalah dulunya adalah kehidupan. Kan kalian tidak tahu dulu terjadi gunung meletus, akhirnya Tertimbun. adanya air laut ke darat tertimbun. Semua yang kalian pijak itu dulunya ada kehidupan Kehidupan di yang bawah tanah. bernyawa tetapi sudah tidak ada. Maka itu yang kalian katakan jenengan bilang tadi, iya di sini ada temannya, ini ada di sini, Namanya Eyang Betara Warna. tapi tidak terangkat. Belum muncul gitu makamnya itu, belum diketahui. Namanya beliau itu ya sebenarnya bukan ini. Aslinya siapa? Bukan Betara Warna. Maafkan, tidak boleh Sebutkan. diberitahu. Oh, tapi Pak Hadi bilang julukannya apa tadi? Yang Petroano, Raden Sentono. Nah, Raden Sentono. Ini kan makam Sentono memang. Oh, Sentono itu nama, bukan nama orang ya? Ya dulunya nama orang, tapi gelar dari Oh, gelar, nama gelar. Sentono kuwi gelar Senopati. kepercayaan dari atasannya. Sentono itu bagian dari keluarga Senopati. Iya. Ini yang orang Ponorogo Jadi ini. pesan dan petuah dari kisah dan tempat ini buat kami semua sebagai pelajaran apa Mbah? Ini Le, Al-Quran itu adalah tuntunan perhatian yang harus kita pegang teguh.
Kenapa Le? Allah sudah mengingatkan bahwa harta, tahta, wanita beserta anak-anakmu adalah ujian bagimu. Jadi mungkin kau sudah terlatih dalam segala ujian, tetapi kau lupa bahwa musuhmu akan mencari kelemahanmu dari orang-orang yang kau sayang. Maka jagalah mereka agar tidak menjadi bagian kelemahanmu. Kuatkan orang-orang yang kau sayang. Ingatkan mereka, tuntunlah mereka, karena katakan padanya, keselamatan itu bukan dariku. Sekalipun aku seorang raja, sekalipun aku seorang senopati, sekalipun aku seorang demam, pengawalku belum tentu bisa mengawal dalam keselamatanmu dan di dalam kematian, karena keselamatan itu ada di dalam dirimu sendiri. Untuk menapaki kehidupan yang sesungguhnya. Nyotole. Benar nyata memang. Tidak bisa Jadi ingat pelajaran itu. Ajarkan agama yang baik. Banyak sudah terjadi Mbah memang. Banyak. Dari anak orang tua hancur. Bocah pola wong tua sing keberada. Ya, anak yang berbuat orang tua menanggung akibatnya. Demikian juga sebaliknya ya, Dan Mbak. sebaliknya, Baliknya juga. orang tua salah memberikan kehidupan kepada anaknya, maka anaknya nanti salah dalam jalannya. Benar. Pak Hadi ada yang ditanyain lagi enggak? Iya. Ini menurut informasi katanya ini ada yang bilang makam sini ikut bumi Panjang, juga ada yang bilang ikut bumi Sedah. Itu yang sebenarnya ikut bumi mana, Pak? Bumi Allah. Maksudnya wilayahnya, masuk wilayah Bumi ya, wilayahnya Allah. ada Panjang gitu. Iya, Karena dia berada di keduanya. di kedua. Oh gitu. Kan Apa masih- jadi Tapi rebutan? kalau dari hukum Ya, manusia enggak. Mbah, Iya. dari hukum manusia, Dia tidak memilah, karena lebih baik berpikirnya ini adalah bumi Allah. bumi Allah. Jadi jangan ada perdebatan kalau begitu, soalnya Iya. takutnya jadi perebutan wilayah Ini gitu loh, masih Mbak. ada perdebatan tapi ya nggak apa-apa, perdebatan biasa, Mbak. Kenapa? Karena yang bangun ini kan orang Panjang tadi. Nah ini kan di Jadi Sedah. Ya. begini, Hmm. siapa yang merawat Hmm. dan siapa yang mengikuti ajaranku, Hmm. maka aku pesertanya. Seperti itu deh, kalau dikatakan sana sini, nanti malah jadi keributan. Aku ndak mau kalian terpecah belah. Iya. Cukup kesedihan ini dipikul oleh beliau atas kesilafan dari anaknya. Jadi akuilah tanah ini sebagai tanah Allah. Manusia diciptakan di bumi ini untuk merawatnya, bukan untuk mengakuinya. Oh iya, bener. Lebih penting dirawat kan. Penting dirawat. Karena begini nih, kalau kau mengakui alam ini sebagai milikmu, maka alam akan menuntutmu. Kalau kau merawat alam ini, maka alam akan menyayangimu. Ingat, sesuatu yang bukan milikmu ojo diakui. Karena apa? Nanti kau akan ditanggung oleh sebuah dosa dan kau akan tenggelam di dalamnya. Toto, Iya. coro, toto kromo, toto budaya. Toto coro beribadah kudu diingatkan. Toto kromo sebagian dari ibadah. Toto budaya itu ya akan berkaitan dengan ibadah. Contohnya budaya kita, kalau panen itu mesti bersedekah dulu
Kenapa le? Supaya kalau kita bersedekah, Allah tambahkan rezekinya. Iya, benar tuh. Maksudnya itu le. Sedekah Bukannya dulu. sedekah untuk bumi. Bumi itu tidak perlu sedekahmu. Iya. Bumi ini memberikan sedekah kepadamu dari hasil bumi. Ya, Iya. benar-benar. Kita sering sih mendengar istilah Bukan sedekah disedekain bumi lagi ya. ya, Mbah. Tetapi supaya kamu berkah, maka bersedekahlah, berbagi sesama. Sama. Nggak perlu di Nanti dilimpahkan berkahnya. Amin. Itu maksudnya. Amin. Sabun je. Iya, Mbah. ya udah kalau gitu Mbak Sarah. Wonten ono. Pesan pribadi buat saya apa, Mbah, ke depannya? Wah, koyo aku malu toh. Kok malu? Gak apa-apa, Mbah. Sakjane hidup itu tidak perlu mikir, tetapi hidup itu perlu batin. Maka Iya, iya. gunakan batinmu Mm-mm. untuk menjalani kehidupan ini. Wes, Gitu ya Mbak. Terima kasih, Mbah. karena kalau kau hidup dengan pikiranmu kau bisa, Iya, iya. batinmu sudah bagus, ya toh. Nggih. Hidup itu tidak perlu pikiran. Iya, iya. Nanti stres ya, Ojo Mbak. mikir, akean mikir kok dadi wong gendeng. Oh, error. Tapi kalau kau hidup dengan batin yang baik, ya insya Allah pikirannya melu. Iya, iya, iya. Karena pikiran itu berdasarkan kebatinan kita. Iya. Makanya orang-orang dulu belajar kebatinan itu untuk menyelaraskan pikirannya. Kalau belajar kebatinan tidak tuntas, setengah-setengah, jadinya antara pikiran dan batin Nggak itu sinkron. berkelahi. Oh, gitu. Jadi gila le. Itu yang buat Iya, error iya, ya, Mbak. iya, iya. Itu ya, Mbak. Sopo kuwi Itu ada orang yo dikandani le. Nasehatno. nanti saya nasihatin Mbak Igun. Karena sesama saudara itu harus saling. Sepertinya kalian sudah bisa Terima kasih ya, Mbah. mendapatkan yang dibutuhkan. Alhamdulillah, Mbah, nasihatnya. Silakan. Mbak, Terima pesan kasih buat saya, sekali. Mbak. Pesan buat saya. Walah. Gimana, Mbak? Yo podo. Semua pesan ini tersampaikan. Tersampaikan. Jadi batin harus diasah ya. Iya. Tapi buat ibu kayaknya berbeda nih, Mbah. Yang saya rasakan secara batin. Apa pesan buat ibu ini? Mm-mm. Panjenenganipun. Iya. Mm-mm. Wah, jangan diikuti perasaan. Perasaanmu gitu. Kok ngerasa kayak sepi, ngerasa bersalah, jangan tuh. Ojo sedih. Mm-mm. Hidup itu harus mengikhlaskan suatu kehilangan. Iya, iya. Saya ngerasain itu, Mbak. Makanya saya tanya sama Mbak. Kalau memberatkan suatu perkara kehilangan, maka disitulah letaknya kehancuran. Berarti kau tidak percaya karo sing kuasa. Keren, saged ngikhlasne kula Mbak. Nah, kuwi jangan seperti itu. Belajarlah dari beliau Iya. yang pernah ada di tempat ini. Jadi beliau belum lama ditinggal oleh suaminya. Ya Yang itu, 100 hari. maka tak kandani itu. Kamu bisa, Nduk. Kamu jangan berpikir, aku tak sanggup menjalankan ini. Kamu bisa. Maka berkumpullah dengan orang-orang saleh supaya kamu mendapatkan kekuatan dari mereka. Amin. Ya. Oh, kowe sing amin kuwi lho orang saleh apa ya? Oh, ya Allah, Mbak. Amin iki banter. Kayak kok bangga ngono lho. Lah, iya. Maksudnya beradak. Maksudnya amin banter itu kan jaminan soleh apa enggak, Mbak, itu kayak gitu? Loh, amin ki apik. Oh, amin itu Semoga apik. Allah Amin dong, loh, ya, mengabulkan. Belum tentu soleh. Lo soleh kuwi nglaksanakaken salat Oh, kok. iya, iya. Senang aja dibelain baik, ya Allah. Mbak, Kok makanya kowe iki lho Mbak Suci saya ajak ikut penelusuran biar menghibur beliau, Mbak. Iya, iya. Biar terhibur kumpul sama kita ikut penelusuran gitu, Mbak. Tambah wawasan, tambah pengalaman, tambah keimanan gitu kan Mbak. Amin, amin. Nah, belajar dari alam ini karena alam itu akan berganti. Mbak, maaf Mbak, hujannya kok makin lebat ini. Lah ya waktune Oh iya, iya. mulai. Maaf ya Mbak. Mbak, terima kasih ya udah diberi nasihat, Ya, petunjuk dari tempat ini. Iya. Alhamdulillah
saya senang sekali bisa bersilaturahmi di Silaturahmi sini. sama Mbak Saroh. Banyak dapat ilmu terutama ya. Insya Allah. Ya, Mbak Saroh ini kalau untuk manusia usianya sekitar berapa ya? ya 70-an lebih. Oh ya. Kalau di sana berapa? Wah, repot. Ribuan. Dihitungnya kilo angel jari ini gak 500. Yo pasti piro. Tawar menawar. Ya, Saya belum pernah ke alam sana Mbah, Ya, jadi saya nggak jangan. tahu. alamu Iya, alamku. Mm-mm. Begitu juga pesanku bener. adalah kembali kepada menghargai orang lain. Ya Bener, betul. bener. Kembali kepada lakum dinukum. Waliyatin. Ya. Jangan mencaci dan menghina. Betul. Jangan Karena menghujat. setiap manusia mempunyai keyakinannya Masing-masing. Iya, setuju aku. Kalaupun dia tak sama dengan apa yang kita sembah, tapi tetap manusia punya tanggung jawab Masing-masing. masing-masing, yaitu dengan berbuat baik kepada sesama. Iya Mbak. Oke. Oke? Iya, Mbak. Makasih, Mbak. Ketemu Iya. lagi, Mbak. Aku Assalamualaikum. yang minta maaf Yuk, kalau ada main-main Mbah, saya sekali ke tempat kita. walah Cibubur. boleh. Kan Mbah cepat jalannya Oh, iya. sampai sekali mata. 1 detik langsung terbang. Iya. Iya. Oke, monggo. Iya, Mbak. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil melakukan mediumisasi dan menyelesaikan penelusuran hari ini, meskipun di awal tadi seperti banyak hambatan ya, tapi sudah terlewati dan sudah mendapatkan pesan-pesan kebaikan dari tempat ini. Pak Hadi, apa kesan-kesannya setelah berkolaborasi? Kesan-kesannya itu memang sangat bagus ya Mbak ya, tadi ya sudah jelas semuanya. Jadi nanti biar kalau ada yang nanya biar bisa disampaikan sama Tentang sejarah yang sejarah di sini, sebelumnya simpang siur, jadi simpang nanti tinggal siur, kirim ya. linknya ya. Iya, sama Pak Ayi tadi. Kalau sudah jadi YouTube-nya. Iya. Nah, dari pesan-pesan goib di sini mana yang paling berkesan? Yang paling kesan tadi yang barusan Mbak Saroh, Mbak Saroh ya. pesan yang mana? Pesan mengenai kehidupan, Harus saling harus saling menghargai. menghargai, Terus apa lagi? ya harus saling menghargai, saling menghormati. Dari dalam keluarga harus diperbaiki dulu Diperbaiki sebelum semuanya. apa namanya istilahnya memperbaiki yang di luar. Kan beliau kan dulunya kan tokoh masyarakat ya. Tokoh masyarakat, Tapi ternyata ujiannya dari anaknya sendiri ya. Heeh. Gitu ya. Iya. Nah, kalau Mbak Suci apa pesan-kesannya? Tadi harus belajar ikhlas biar bisa nggak menghancurkan kehidupanmu. Kataan saya harus bisa gitu. Tapi Mbak nyangka nggak tiba-tiba dapat pesan itu, padahal kan Mbak Baru baru iya. sekali ini kesini Iya. baru ketemu kita Iya. ikut telusuran. Iya. Ternyata Saya nggak Mbahnya nyangka tahu ya. baik hati Mbahnya, iya. Mbak tahu apa yang sedang dirasakan oleh Mbak Suci. Iya. Semangat ya Mbak. Iya, iya Mbak. Semoga bisa melewati ujian ini dengan baik. Iya, iya. Mungkin Makasih memang Mbak. sedang proses ya. Iya, iya. Ya. Butuh waktu. Iya iya. Terus semangat ya Mbak. Iya, iya Mbak. Ikut kita terus nggak Iya. nggak Terus ikut kalau nanti saya pas nggak kerja gitu saya ikut saya. nggak kapok ya. Iya, nggak. Tadi soalnya sempat panik waktu awal-awal lihat Isbi, nggak Guling-guling. terkendali gitu, guling-gulingan, nggak Iya. tahu apa yang harus dilakukan, tapi sekarang sudah tahu ya. Iya. Memang seperti itulah kondisi di Iya. lapangan karena nggak terduga gitu. Iya. Kita harus tetap waspada gitu, tetap Iya. kontrol ya. Iya. Ya baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan hari ini. Ya, memang semua kisah, apalagi tentang sebuah keimanan itu semua datangnya dari hidayah Allah ya. Kalau Allah belum memberikan hidayah ke hati manusia, itu nggak akan bisa semuanya sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Dan memang berceramah di dalam diri sendiri, di dalam keluarga sendiri, dengan berceramah di luar sana di depan orang banyak, itu memang sangat berbeda gitu. Berbedanya tidak semudah berdakwah di dalam untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, akan lebih mudah berdakwah ke orang lain. Makanya dalam hidup ini kita harus bercermin, katanya. Bercermin adalah melihat diri kita dulu, apa kita sudah benar, apa yang kita perbuat sudah tidak salah, dan apa yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, kalau sudah baru kita saling menasihati sesama manusia, katanya begitu. Jadi intinya pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini melainkan atas
izin dan persetujuan Allah apapun bentuk persoalan itu. Makanya disuruh banyak-banyak kita berzikir, bermohon agar kita diberikan takdir yang baik. Amin. Nah, bukan takdir yang buruk. Tapi terlepas dari itu juga semua kita serahkan sama Yang Kuasa, karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Itu aja. Ya, baik. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listri, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.